Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rija Nur Fauzia, Prodi Manajemen dari kelas MK18A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari salah satu mata kuliah seminar manajemen keuangan, yaitu dengan tugas seminar proposal yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Laba terhadap Rentabilitas pada Perusahaan PT Indofood CBP Sumber Makmur Tbk periode 2019-2020. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan atau materi. Selanjutnya yaitu alasan mengambil judul karena adanya sebuah masalah atau fenomena yang terjadi seperti adanya meningkatnya permintaan konsumen terhadap bahan makanan yang berdampak dengan pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan makanan dari tahun ke tahun. Tidak semua perusahaan yang memproduksi bahan makanan mengalami peningkatan pertumbuhan laba. Ada juga laba yang diperoleh mengalami keuntungan ataupun kerugian. Dan selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan perlu menerapkan efisiensi terhadap segala penggunaan modal kerja agar aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Efisiensi yang dilakukan akan memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam menyusun strategi untuk dapat menghasilkan laba perusahaan. Efisiensi suatu perusahaan dapat diketahui dengan dapat melakukan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Penggunaan modal yang efisien dalam menghasilkan laba tersebut dapat tercermin dalam sebuah indikator yang dinamakan rentabilitas. Pengelolaan modal kerja harus dilakukan dengan cara yang tepat. Hal ini dikarenakan terdapat dilematis dalam praktik penggunaan modal kerja, yaitu ketika terjadi kekurangan modal kerja dan kelebihan modal kerja. Setelah itu ada fenomena. Selama pandemi COVID-19 terhitung periode tahun 2020, pemilihan perusahaan perseroan dikarenakan berdasarkan upaya peningkatan pemakaian bahan substitusi. Penataan baur moda distribusi PT Indofood CBP Sumber Makmur Tbk bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan perdagangan, transportasi, pergudangan, dan cold storage, jasa manajemen dan penelitian dan pengembangan. Setelah itu ada indikator variabel. Di sini X1-nya rasio keuangan, X2-nya pertumbuhan laba, dan Y-nya atau variabel dependennya yaitu rentabilitas. Konsep variabelnya yaitu rasio keuangan atau X1-nya. Analisis rasio keuangan merupakan rasio yang pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. Dan menurut Samrin tahun 2015, analisis rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Setelah itu ada X2-nya yaitu pertumbuhan laba. Menurut Angkoso tahun 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba diantaranya yaitu besarnya perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat penjualan, dan perubahan laba di masa lalu. Dan setelah itu ada Y-nya atau rentabilitas atau variabel dependen. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Indikatornya yaitu rasio pertumbuhan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. X1 rasio keuangan, X2 pertumbuhan laba, dan Y rentabilitas. Kerangka pemikiran adalah bagian dari skripsi yang menggambarkan pola pikir peneliti dalam menggabungkan teori atau konsep dengan fenomena yang ingin diteliti. Kerangka pemikiran menggambarkan urutan penyelesaian atau cara-cara menemukan jawaban penelitian.
Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. Ada 4 hipotesis. Yang pertama, quick ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, return on investment terhadap pertumbuhan laba. Dan terakhir ada metode penelitian. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel dependen adalah pertumbuhan laba. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas menurut Sugiono tahun 2013. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan cara mencari laba bersih tahun ini dikurang laba bersih tahun lalu, kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai seminar proposal yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan dan Pertumbuhan Laba terhadap Rentabilitas pada Perusahaan PT Indofood CPP Sumber Makmur Tbk periode 2019-2020. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.